Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Vicky A. Fadlillah, selaku analis jabatan pada bagian organisasi Setda Kabupaten Lumajang, dan sekaligus sebagai narasumber dalam seri webinar online ke-47 pada hari ini. Serta Bapak Ibu peserta webinar online pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa bertemu secara daring ya, Zoom meeting JPKP setiap hari Jumat untuk bersama-sama menambah ilmu dari para narasumber yang terpilih setiap seriesnya. Semoga kita sehat selalu, amin. Baik, kalau itu webinar online kali ini mengusung tema kewenangan penandatanganan naskah dinas arahan atau naskah dinas penetapan. Ya, sebaik langsung saja sebelum mulai acara perkenalan saya Yusuf seperti biasa. Selaku host pada pagi hari ini akan menemani Bapak Ibu peserta webinar online. Baik, selanjutnya bisa langsung dimulai yaitu sambutan dan sekaligus pemaparan materi kepada Bapak Vicky Fadlila kami persilakan. Terima kasih Mas Yusuf dari teman-teman di bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selam, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan eh, keberkahan dalam melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Sebelum ke materi, sebelumnya perkenalkan karena kalau kata pepatah itu kan tak kenal maka tak sayang. Eh, saya sebagai analis jabatan di bagian organisasi sekretariat daerah Jogja. Saya di bagian organisasi ini baru jalan 6 tahun. Ini tahun ke-6 saya di bagian organisasi dan ini tahun kedua saya menangani tata laksana dan pelayanan publik. Jadi sebelumnya di 4 tahun pertama saya fokus di analisis jabatan dan analisis kerja. Kemudian 2 tahun terakhir ini pimpinan memberikan arahan pada saya untuk apa menangani di tata laksana dan pelayanan publik seperti itu. Eh ini sebelumnya saya lihat untuk partisipasinya, banyak kan teman-teman di PMBS ya, Mas Yusuf ya. Iya, Mas. Juga ada teman-teman perangkat juga. Oh enggak, kebetulan harapannya sih ada teman-teman kecamatan juga karena sebenarnya fokusnya nanti di teman-teman kecamatan seperti Iya, itu. siap. Langsung saja ke materi untuk mempersingkat waktu juga, jadi biar nggak lama-lama. Izin kami share screen, nggih. Iya, Mas. Monggo. Nggih, sudah kelihatan semua, nggih. Ini Mas sudah kelihatan. Oke, jadi ini Bapak Ibu, teman-teman perangkat yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba sebenarnya sebenarnya juga ini bukan sosialisasi, tapi kami hanya mencoba untuk sharing saja. Kita berbagi
ilmu sifatnya, eh, karena kalau sifatnya kita sosialisasi atau BIMTEK seperti yang disampaikan oleh Mas Yusuf tadi, saya sebagai narasumber itu kok kayaknya terlalu tinggi ya kelasnya ya. Jadi karena saya juga masih baru di sini, juga masih newbie, kita sama-sama berbagi, kita sama-sama belajar bareng, tidak apa ya, sifatnya tidak menggurui. Jadi kalau memang ada yang Bapak Ibu lebih mengerti dari saya, silakan nanti diajukan. Oh ternyata seharusnya seperti ini, Mas. Monggo silakan seperti itu. Jadi pada kali ini kita akan eh, menjelaskan atau berbagi informasi terkait Surat Edaran Bupati Lumajang nomor 17 tahun 2024 tentang kewenangan penandatanganan naskah dinas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Yusuf tadi, terkait materi kita hari ini terkait kewenangan penandatanganan naskah dinas. Khususnya nanti akan ada di naskah dinas arahan yang meliputi salah satunya terkait naskah dinas penetapan atau keputusan seperti itu. Nah, ini dasar hukumnya. Jadi Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2021, maaf, nomor 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas dengan pemerintah daerah yang sebelumnya diatur di tahun 2009, kemudian diperbaiki, update di 2023, dan sampai sekarang sebenarnya kami belum menindaklanjuti Permendagri tersebut. Tidak lanjut kami hanya eh, masih berupa rancangan yang sudah masuk tahap harmonisasi di bagian hukum. Jadi sampai saat ini masih belum ditetapkan produk hukumnya untuk mempercepat atau apa ya, ya untuk mempercepat prosesnya juga untuk mempercepat implementasinya kami mengeluarkan Surat Edaran Bupati Lumajang nomor 17 tahun 2024 yang berfokus pada kewenangan penandatanganan naskah dinas seperti itu. Nah, sebelum ke intinya di kewenangan tanda tangan, kita terlebih dahulu kenalan dulu sama naskah dinasnya. Jadi ini naskah dinas yang ada di Permendagri 54 2009 itu ada dua sebelumnya. Yang pertama naskah dinas dalam bentuk susunan produk hukum, kemudian yang kedua naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat. Kemudian di Permendagri 1 2023 diperbarui lagi menjadi tiga jenisnya. Jadi yang pertama itu ada naskah dinas arahan, kemudian yang kedua ada naskah dinas korespondensi, dan yang ketiga ada naskah dinas khusus. Di mana masing-masing ini naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus itu punya subjenisnya masing-masing seperti itu. Jadi kalau naskah dinas eh, maaf arahan itu ada tiga jenisnya. Yang pertama ada naskah dinas pengaturan, kemudian yang kedua ada naskah dinas penetapan, yang ketiga ada naskah dinas penugasan. Seperti itu. Nah, sementara kalau kita melihat di Permendagri 54 tahun 2029, naskah dinas dalam bentuk produk hukum itu ada empat. Yang pertama ada naskah dinas, maaf, ada peraturan daerah, kemudian yang kedua ada peraturan kepala daerah, kemudian yang ketiga ada peraturan bersama kepala daerah, dan yang keempat ada keputusan kepala daerah. Di naskah dinas arahan ini, masing-masingnya dari naskah dinas pengaturan, naskah dinas penetapan, dan naskah dinas penugasan juga masih dibagi lagi. Untuk naskah dinas pengaturan itu dibagi lagi menjadi tiga. Jadi yang pertama ada peraturan daerah, kemudian yang kedua DPRD, dan yang keempat keputusan Badan Kehormatan DPRD. Kan di sini yang ada di naskah dinas penetapan, khususnya di keputusan kepala daerah. Kemudian ada naskah dinas korespondensi, Bapak Ibu.
jenis kedua ini terdapat dua subjenis juga. Jadi yang pertama ada korespondensi internal. Korespondensi internal ini jenisnya ada nota dinas, kemudian ada memo, ada juga disposisi. Kemudian yang kedua jenisnya ada korespondensi eksternal. Jadi ini keluar sifatnya. Ada seperti itu. Kemudian yang ketiga jenisnya ada naskah dinas khusus. Maaf, untuk naskah dinas khusus ini bukan surat perintah tugas atau surat perjalanan dinas ya. Maaf, ini belum kami ganti. Jadi naskah dinas khusus ini ada banyak jenisnya. Nanti akan kami sampaikan juga seperti itu. Nah, ini jenis naskah dinas khusus, Bapak Ibu. Kalau di Permendagri 54 2009 dalam bentuk susunan atau susunan surat itu ada sekitar 30-an naskah dinasnya. Kalau yang di Permendagri 1 tahun 2023 naskah dinas khusus ini ada sekitar 20-an. Ada sekitar 22-an kalau nggak salah. Jadi yang pertama untuk naskah dinas khusus sebagaimana Permendagri 1 tahun 2023 ini ada yang pertama instruksi bupati, kemudian yang kedua surat edaran, yang ketiga surat kuasa, yang keempat ada berita acara, yang kelima ada surat keterangan, yang keenam ada surat pengantar, yang ketujuh ada pengumuman, selanjutnya ada laporan, ada telaan staf, notula, surat undangan, surat pernyataan melaksanakan tugas, surat panggilan, surat izin, lembaran daerah, berita daerah, rekomendasi, radiogram, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, piagam, dan surat perjanjian. Nah, ini terkait tanda tangan naskah dinas. Jadi pemberian tanda tangan naskah dinas berfungsi sebagai alat autensi atau verifikasi atas identitas penanda tangan serta keautentikan, keterpercayaan dan keutuhan informasi. Tanda tangan ini ada dua. Yang pertama ada tanda tangan basah dan tanda tangan elektronik. Jadi tanda tangan basah ini digunakan pada naskah dinas yang tidak menggunakan aplikasi. Jadi tanda tangan bahasa digunakan pada media rekam kertas yang tidak dicetak melalui aplikasi nantinya. Kemudian untuk tanda tangan elektronik ini biasa digunakan untuk media rekam elektronik yang menggunakan aplikasi. Eh, Kalau kami di pemerintahan daerah ini ada yang namanya aplikasi Sri Kandi seperti itu. Dulu ada yang namanya Nadine tapi eh, belum berlanjut lagi. Yang sekarang fokusnya yang kami gunakan itu di aplikasi Sri Kandi dari eh, pemerintah pusat di ANRI. Kemudian tanda tangan elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode quick response atau QR yang disertai nama pejabat penanda tangan dan nama jabatan. Kemudian naskah dinas dengan tanda tangan elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak. Kemudian yang ketiga, pendistribusian sebagaimana di pada poin-poin di atas dapat melalui aplikasi yang ada di bidang kearsip dinamis, mediering atau media luring. Kemudian tanda tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Jadi tanda tangan ini terasi dan ditanggungjawabkan. Gitu. Itu. Kemudian Apa? bocor nggih suaranya. Lah, tahun bingung deh. Teman-teman ini kewenangan penandatanganan naskah dinas. Jadi kewenangan penandatanganan naskah dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. Kemudian
Eh, di sini Bupati di poin kedua, Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan keputusan Bupati kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah. Kemudian yang ketiga, keputusan Bupati dapat dilimpahkan penandatangannya adalah keputusan Bupati yang tidak secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan atau tidak bersifat kebijakan strategis kabupaten. Jadi nanti ketika eh, apa kewenangannya perlu dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya, maka nanti perlu juga ditetapkan melalui surat keputusan atau peraturan khusus seperti itu. Tapi ketika misalkan di atasnya atau di peraturan yang setara dengan peraturan Menteri Dalam Negeri sudah mengamanatkan atau memandatkan bahwa pejabat bupati bisa tanda tangan, maka sesuai mandat atau amanat tersebut tidak perlu dibuatkan limpahan kewenangan karena sudah teramanatkan di peraturannya. Nah, ini kewenangan tanda tangan camat dalam jabatan itu ada 20 naskah dinas yang menjadi kewenangan camat untuk bertanda tangan. Jadi yang pertama dalam jabatan itu ada surat dinas, kemudian yang kedua ada surat keterangan, yang ketiga surat perintah, yang keempat surat izin, yang kelima surat perjanjian, yang keenam surat tugas, sampai ke 20 itu daftar hadir, itu eh, camat dapat menandatangani dalam jabatan. Kemudian ketika atas nama bupati, camat hanya dapat menandatangani keputusan dan surat edaran. Namun surat edaran ini sifatnya hanya surat edaran yang bukan kebijakan, seperti itu. Kemudian untuk keterangan naskah dinas keputusan yang ditandatangani oleh camat itu atas nama bupati hanya untuk keputusan RT dan RW saja. Nah, bagaimana ketika ada naskah dinas selain eh, naskah dinas keputusan selain RT RW? Nah, selama itu memiliki mandat atau amanat dari pemerintah peraturan di atasnya, maka camat tersebut dapat menandatangani naskah dinas tersebut. Tapi ketika memang tidak punya mandat atau amanat di atasnya, maka perlu dibentuk atau disusun kewenangan penandatanganan yang didelegasikan kepada camat agar camat dapat menandatangani naskah dinas dimaksud seperti itu. Nah, ini kewenangan tanda tangan camat. Jadi penggunaan atas nama yang disingkat itu eh, dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat atau dokumen melimpahkan kepada pejabat yang ada di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, pelimpahan kewenangan dibentuk dalam terbentuk dalam bentuk yang tertulis khusus untuk naskah dinas yang berupa kebijakan kecuali naskah dinas yang sifatnya administrasi. Kemudian yang kedua, materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan naskah dinas berada pada pejabat yang di atas namakan. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan terkait kewenangan penandatanganan. Mungkin dari eh, teman-teman yang pemerintah desa ataupun teman-teman di kecamatan jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum jelas, monggo silakan disampaikan ke kami. Kita selain ini sifatnya akan diskusi. Kami kembalikan ke Mas Yusuf. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Vicky dan memberikan pemaparan materinya. Baik, untuk selanjutnya seperti katanya Mas Vicky ini, untuk mungkin teman-teman ada yang mau bertanya terkait jenis-jenis surat atau apa yang tadi yang masih belum paham, monggo bisa ditanyakan.
Monggo, Bapak Ibu, mungkin ada yang belum jelas tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Vicky, bisa ditanyakan. Ya, ini Mas Vicky dari chat dari Desa Sejatikono. Bisakah Pemkab mengakomodir TTE plus aplikasi untuk pejabat desa, Kades atau Sekdes dengan usulan desa sekabupaten untuk secara teknis berkolaborasi antara Pemkab dan Pemdes? Dari Sekdes Jatigonong, ya, bisakah Pemkab mengakomodir tanda tangan elektronik plus aplikasi untuk pejabat desa atau kades sekdes dengan usaha desa sekabupaten? Untuk secara teknis, kolaborasi antara Pemkab teman-teman di Dinas Kearsipan yang langsung secara kewenangan memberikan pembinaan atau yang megang aplikasi Sri Kandi di kabupaten. Jadi apakah nanti bisa sampai ke teman desa atau tidak? Seperti itu akan kami sampaikan juga ke teman-teman di apa Dinas Kearsipan. Kemudian terkait tanda tangan elektronik juga kewenangannya kami belum tahu kewenangan yang mendaftarkan nanti coba minta ke teman-teman di Kominfo apakah teman-teman di Kominfo punya kewenangan mendaftarkan tanda tangan elektronik seperti itu. Jadi kami juga belum tahu siapa yang punya kewenangan untuk mendaftarkan tanda tangan elektronik ini. Tapi nanti kami coba diskusikan lagi, kami sampaikan ke pimpinan biar bisa ngakomodir sampai teman-teman di desa seperti itu. Oke, baik. Dari Kurang lebih seperti Desa itu. Jatigono, apa sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Halo, mungkin apa sudah jelas kah?
Oh iya Mas Vicky, nanti ini ada beberapa yang ngechat saya mau minta materinya Mas, yang Siap, barusan itu. Mas. Oke, siap. Monggo teman-teman yang mungkin ada yang ditanyakan. Apa tadi Mas Vicky apa? Eh, Kecepatan menjelaskan? Sepertinya enggak ya. Ya, mungkin materi terlalu dikit nih, Mas. Karena memang kami mencoba memfokuskan ke tanda tangan saja sih sebenarnya. Itu Tanda bukan tangan. ke naskah dinas yang secara umumnya. Itu mungkin nanti next time kita akan coba bedah satu persatu naskah dinasnya. Jadi biar lebih apa namanya? Lebih banyak materinya gitu. Oke, siap Mas, Mas Vicky. Ini beberapa yang saya lihat dari surat menyurat dari Pemdes itu masih banyak belum penyesuaian sama kayak dinas sama kecamatan. Yang kapan hari itu sudah diterangkan sih untuk naskah dinas dari Pak Aksan sendiri terkait untuk naskah dinasnya pemerintahan desa itu. Penyesuaian jadi untuk kop surat dan apa itu tulisan sampai paragraf itu sudah diatur di perbubnya. Perbubnya juga masih diajukan ke bagian hukum tapi masih belum selesai. Siap-siap. Jadi Mungkin nanti semoga bisa kolaborasi sama ya jalan. nanti semoga tetap antara naskah dinas yang ada di desa sama yang ada di Pemda bisa apa ya, sinkron gitu. Oke. Baik teman-teman, mungkin apa sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau begitu seperti biasanya kami minta untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu karena mau ambil dokumentasi gitu. Ini monggo teman-teman untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Dan Mas, Ini sepertinya ada untuk yang bertanya, Mas Yusuf. ya cuman izin tanya gitu aja Mas. Tapi pertanyaannya tidak ada gitu. Resen yang bersangkutan, Mas. Monggo. Ini Mas, ada yang nanya Mas, bagaimana untuk SK Panwascam terkait penjaringan perangkat dan Pilkades? Oke, siap, Mas Danang. Terkait SK Panwasjam terkait penjaringan perangkat dan Pilpres. Sebenarnya untuk secara format itu sebenarnya tidak banyak perubahan untuk SK SK-nya. Cuman mungkin yang di sini yang digarisbawahi mungkin terkait siapa yang tanda tangan gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa ketika peraturan di atasnya mengamanatkan misalkan camat bisa menandatangani SK panitia pengawas kecamatan ya itu bisa ditandatangani oleh camat maka tetap nanti camat bisa melakukan tanda tangan. Jadi dalam jabatan nanti sifatnya seperti itu. Tidak atas nama bupati. Tapi ketika memang tidak ada aturan khusus yang menyatakan bahwa camat itu harus menandatangani SK Panwascam, maka harus dibuat pendelegasian kewenangan terlebih dahulu sehingga nanti camat bisa tanda tangan atas nama bupati di SK Panwascamnya. Seperti itu. Kalau nggak salah kemarin ada beberapa teman juga yang tanya
sudah diatur di Perbup 36 kalau nggak salah ya. Betul ya? Koreksi ya, mohon koreksi kalau salah, 236/2018 Perbup. Eh, sudah diamanatkan bahwa camat bisa menandatangani SK penetapan panitia pengawas kecamatan. Nah, ketika sudah diamanatkan di sana, maka nanti tetap sifatnya camat bisa langsung menandatangani SK tersebut, gitu. Jadi tidak perlu membuat atau mengusulkan pendelegasian kewenangan. Ya, maaf, 36 tahun 2016, maaf, keliru. Ya, Jadi, Mas. silakan saya lanjutkan ke Pergub 3 tersebut. Terima kasih. Ya. Izin, ini Mas dari chat juga dari Desa Kucialit. Dalam kewenangan penandatanganan naskah dinas di desa, mana saja yang bisa diwakili oleh Sekdes? Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman di Guci Alit. Sebenarnya eh, kami juga belum baca tuh yang di desa seperti itu. Jadi sebenarnya kami sampaikan ini hanya pengaturan yang mengatur teman-teman di pemerintah daerah, perangkat daerah di kabupaten, mulai dari kecamatan, kemudian dinas badan. Nah, untuk teman di desa, mungkin teman-teman di DPMD bisa ini ya menyampaikan atau bisa menginformasikan apakah sudah dibuat pembagian kewenangannya antara kepala desa dengan sekdes atau mungkin eh, iya antara kepala desa dengan sekdesnya seperti itu. Baik, siap Mas Vicky. Mungkin nanti akan disampaikan bersamaan secara dengan terbitnya Perbu tentang naskah dinas pemerintah desa itu. Oke, kita mungkin cukup untuk sesi pertanyaan. Kita ada yang bertanya lagi. Oke, mohon untuk teman-teman mengaktifkan kamera. Kami akan mengambil sesi dokumentasi. Baik, ini masih banyak yang belum mengaktifkan kamera. Baik, hitungan ketika Kak Admin akan mengambil sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Untuk yang kedua ini, 1, 2, 3. Baik, baik. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar ini dan terima kasih pada Mas Vicky sudah bersedia mengisi menjadi narasumber bagi kami di JPKP. Mungkin di next time kita bisa lebih banyak
yang tanya jawab dan materinya juga lebih banyak mungkin Mas Vicky. Iya. Jadi bisa nanti akan ada kolaborasi terkait naskah dinas sama naskah penandatanganan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Vicky sebagai narasumber pada kali ini dan teman-teman. Kami menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.